Ini pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Cirebon diadakan di pondok kami. Ini adalah bentuk daripada dukungan kami kepada PWI. Saya sudah katakan di media bahwa PWI itu bagus sekali. Bukan karena ketuanya kakak saya, bukan. Malah saya ini nggak boleh deket-deket dengan Syarif Abbas. Ngobrol serius 1 menit, kesananya itu berantem kalau saya dengan Syarif Abbas. Makanya jangan deket-deket. Jadi saya ini sangat objektif mendukung PWI. Bukan karena Syarif Abbas kakak saya, bukan. Tapi karena programnya itu yang membuat saya ini sangat mendukung. Pertama adalah pelurusan sejarah, di mana di hari ini kita menghadapi satu tantangan. Banyak sekali oknum-oknum yang menyelewengkan sejarah kita. Dari mulai NU, yang menurut saya pribadi itu bukan hanya sebagai sebuah organisasi atau jamaah, tapi NU itu amanat syariat bagi saya. Di hari ini ada oknum-oknum yang membelokkan sejarah NU. Yang kedua adalah pemalsuan nasab, di mana pemalsuan nasab ini dipakai oleh mereka untuk mengelabui dan mendoktrin masyarakat dengan tidak baik. Di darah saya ini ada darah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Gus Faris. Beliau adalah adik dari Gus Abbas, Panglima tertinggi PWI Laskar Sabilillah atau Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Gus Faris menegaskan suatu kebanggaan pada saat pelantikan atau deklarasi PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Cirebon itu berada di Pondok Buntet. Bukan karena beliau adalah adik dari Panglima tertingginya, bukan. Tapi karena program-program yang ada di PWI Laskar Sabilillah, termasuk meluruskan sejarah bangsa dan bernegara kita, menjaga sejarah situs-situs berharga, warisan leluhur kita. Ini loh yang harus betul-betul kita perhatikan. Dan menjaga kesucian nasab baginda Nabi Muhammad SAW dari para pengaku sebagai cucu Nabi. Hari ini kita semua dinabubukkan dengan fakta, dengan fenomena adanya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Semangatnya mengaku itu terlalu menggebu-gebu. Tetapi semangat untuk membuktikan dirinya sebagai cucu Nabi ini tidak ada. Tentunya ini menjadi barometer kita semua untuk memberikan penilaian bahwa mereka tidak sebanding antara pengakuan dan pembuktian. Pada saat Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menyuguhkan penelitiannya, tesis kajian ilmiah tentang terputusnya nasab Ba'alwi, bukannya membantah, bikin antitesis, mereka justru malah mencak-mencak, marah-marah. Lah ini gimana ini? Mereka mau menangnya sendiri tentunya, kalau begitu. Mereka mau seenak perutnya sendiri. Mereka tidak sadar bahwa mengaku sebagai cucu Nabi ini harus betul-betul lolos verifikasi. Tidak boleh orang yang mengaku sebagai cucu Nabi perilakunya menyimpang dari ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Minimal agak mirip dikit lah. Dan kita semua tentunya tidak asing dengan sosok seorang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Bahkan pengakuan mereka itu lebih dalam lagi. Di dalam tubuh aneh ada darah suci. Tentunya ini menyita perhatian kita semua kan. Dan perilaku mereka itu laksana preman kampung yang sok-sokan. Senggol bacok istilahnya. Berani mengkritisi mereka, berani bersinggungan dengan mereka. Siap-siap dihajar oleh mereka dan gerombolannya. Bukankah begitu faktanya? Nah ini loh. Seharusnya ini menyadarkan kita semua. Alhamdulillah semenjak polemik nasab ini, semenjak tesis Kiai Imaduddin bergulir, ini banyak sekali saudara-saudara kita yang sudah mulai sadar. Yang tadinya muhibbin terus tersadarkan, tercerahkan dengan adanya tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani.
Ini sebuah fakta yang menggembirakan tentunya. Kita harus lepas dari perbudakan. Bukankah Nabi Muhammad SAW ini melepaskan manusia dari perbudakan? Justru mereka hari ini yang mengaku sebagai cucu Nabi malah bikin perbudakan-perbudakan baru dengan dalih mahabbah, dengan iming-iming surga, dengan ditakut-takuti neraka, kualat, dan seterusnya. Tentunya ini menjadi perhatian kita semua. Kita sudah terbiasa menghadapi fenomena-fenomena seperti itu. Dan kita harus menyadari, sesuatu yang ada di dunia ini apa ya yang tidak mungkin? Semuanya serba mungkin. Yang tidak mungkin itu cuma satu, mengaku sebagai Tuhan. Nah, itu tidak mungkin, karena pasti ketahuan bohongnya. Nah, adapun mengaku sebagai cucu Nabi ini sesuatu yang mungkin. Bahkan di zaman baginda Nabi SAW saja, ini ada orang yang mengaku sebagai utusan Allah, sebagai Rasul dan Nabinya Allah, yang terkenal dengan Musailamah Al-Kadzab. Mereka, Musailamah Al-Kadzab mengatakan, bahkan propagandanya ini ngeri-ngeri sedap. Malaikat Jibril itu bukan hanya memberikan wahyu kepada Muhammad tok. Tadi malam datang ke aku juga memberikan wahyu. Wah, tentunya ini membuat orang-orang menjadi bingung. Menjadi, wah, begitu kan. Makanya tidak usah kaget. Tidak usah kaget. Ada orang yang mengaku sebagai cucu Nabi. Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Semuanya serba mungkin hari ini kok. Yang tidak mungkin itu satu, mungkin mengaku menjadi Tuhan. Cuma itu, cepat ketahuan itu pasti. Tapi kalau mengaku cucu Nabi, nah ini sangat mungkin. Mengaku sebagai Nabi saja mungkin. Zaman Rasulullah SAW itu ada kisahnya kan begitu. Tidak usah kaget, kita sebagai Muslim tentunya banyak sekali sejarah-sejarah yang menceritakan kepada kita untuk kita jadikan iktibar pelajaran agar kehati-hatian tentunya untuk kita. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.